Novel Bamukmin sebut penangkapan Munarman permainan komunis. Mana komunisnya? Ditulis oleh Sardi di thewar.com. Novel Bamukmin merasa heran atas perlakuan polisi terhadap Munarman. Menurutnya, penangkapan Munarman bertentangan dengan asas hukum dan hak asasi manusia. Bahkan, Munarman juga belum diizinkan menemui tim kuasa hukum lantaran terjerat kasus pengacauan. Saya rasa semua juga heran kenapa Munarman dilakukan seperti itu. Yang jelas, Munarman sebagai punggawa hukum yang kami selalu dituntun agar mengedepankan langkah hukum ketimbang ambil langkah main hakim sendiri, kata Novel Bamukmin. Mengedepankan langkah hukum ketimbang main hakim sendiri. WKWK, ngakak bro. Tuh kelompok yang suka sweeping seenak jidat itu siapa? Suka main kekerasan itu siapa? Suka mukulin orang sewaktu insiden di Monas tahun 2008 itu siapa? Itu jelas-jelas main hakim sendiri. Merasa lebih aparat daripada aparat, FPI namanya. Pentolannya Rizik, pernah masuk penjara, pernah kabur terbirit-birit karena gemetar ketakutan. Dan Munarman itu siapa? Petinggi FPI juga. Munafik, pret. Novel Bamukmin pun menduga penangkapan Munarman merupakan permainan komunis lantaran adanya kong-kali-kong di level elit. Padahal, kejadian yang menjeratnya sudah lewat bertahun-tahun lalu. Dengan iklim politik yang tidak sehati, akhirnya Munarman jadi korban kepentingan politik yang diduga permainan komunis. Katanya, komunis dari planet mana lagi nih? Hey Novel, kita semua sudah menunggu dengan sabar selama beberapa tahun. Katanya PKI sudah menguasai negeri ini. Tapi nyatanya sampai sekarang mereka tidak pernah tertangkap. Tidak pernah ada berita yang memberitakan di mana lokasi persembunyian dan markas mereka. Kalian terus teriak komunis, tapi komunisnya tidak pernah kalian berantas. Kalau orang bodoh dan goblok, mungkin bakal percaya dengan perkataan kalian. Justru yang mereka tangkap selama ini adalah warung-warung yang dirazia dan disweeping. Orang-orang lemah yang bisa diintimidasi dan dipersekusi. Mereka tidak pernah sekalipun menangkap orang atau kelompok komunis. Karena apa? Karena komunis itu hanya hayalan atau akal-akalan mereka untuk menyudutkan pemerintah. Simpelnya, sampai hari ini tidak ada orang yang ditangkap karena komunis atau PKI. Karena memang tidak ada. Mereka sudah tidak ada sejak dulu. Kelompok sebelah hanya mengada-adakan sesuatu yang sudah tidak ada. Sebenarnya ini yang lebih jelas. Benny Wenda, biang provokasi yang mengaku menjadi Presiden Papua Barat, dikabarkan meminta bantuan Partai Komunis Cina untuk mengintervensi masalah di wilayah Indonesia. Harusnya Novel Bamukmin maki-maki Benny Wenda karena telah membuat manuver yang membahayakan keutuhan NKRI. Itu baru jelas ancaman bagi NKRI. Sama halnya dengan Veronica Koman yang sama-sama berada di luar negeri dan mengompori situasi di dalam negeri. Sedangkan komunis yang diteriaki Novel dan komplotannya adalah hantu yang tak jelas wujudnya. Selama ini, komunis dan PKI hanya ada dalam wujud bendera yang dibawa saat demo lalu dibakar. Itu pun jelas sekali dari mana mereka mendapatkan itu. Tak mungkin dari markas atau anggota. Kemungkinan besar ia dijahit. Ngaku ada komunis, teriak komunis, demo sendiri, bawa-bawa bendera PKI, lalu bakar sendiri, teriak ganyang komunis dan PKI. Begitu seterusnya tiap tahun, terutama bulan Agustus dan September. Mereka ini mirip orang stres yang halusinasi parah. Mereka membayangkan sesuatu, lalu mengaku itu adalah sesuatu yang nyata atau real. Padahal, itu adalah tanda stres akut. Hanya orang yang sama-sama stres yang percaya dengan ucapan mereka. Oh iya, Novel sendiri pernah kritik pemerintah yang dianggap lamban dalam menyelesaikan masalah di Papua, terutama KKB. Bahkan dia meminta agar kelompoknya diberikan senjata. Itulah liciknya mereka. Sok berani padahal dari dulu aja udah kelihatan jelas sifat penakut dan pengecutnya. Bukannya untuk berperang, takutnya malah digunakan untuk mengancam balik pemerintah demi pembebasan Rizik. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa orang ini tidak ikut diangkut saja bersama dengan Munarman. Padahal kita tahu orang ini sangat dekat dengan Rizik dan Munarman. Sama-sama satu komplotan. Mungkin polisi tidak menemukan keterlibatan yang membahayakan atau mungkin belum menemukan. Kalau memang ada, tunggu saja deh. Kalau memang orang ini pernah menyembunyikan sesuatu yang busuk, pasti akan ada saatnya dia kena batunya, seperti yang terjadi pada Munarman. Bagaimana menurut Anda? Terbukti, Anies bingung Munarman ditangkap, ditulis oleh tim Lensa Opini. Buzzer politik dari Cokro TV Eko Kuntadi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah orang yang paling dirugikan dengan ditangkapnya pentolan ex-Front Pembela Islam Munarman. Pasalnya, Anies sangat berhutang kepada FPI dan tokoh-tokohnya.
karena telah sukses mengantarkannya menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Hahaha, kasihan. Ia berhutang banyak pada Munarman dan FPI. Kenaikannya ke kursi gubernur Jakarta itu seperti memanjat di pundak orang-orang seperti Rizik ataupun Munarman, dan keduanya sekarang ada dalam tahanan polisi. Ia menambahkan dengan diobrak-abriknya FPI, otomatis salah satu barisan pendukung utama Anies telah sukses diamputasi. Itu sama saja dengan memotong kaki-kaki politik Anies Baswedan. Kita ingat, Anies adalah satu-satunya gubernur yang mengatakan bahwa FPI adalah organisasi yang bermanfaat buat Indonesia. Anies pasti tahu kiprah FPI sebelumnya. Ia juga tahu bagaimana organisasi terlarang ini menjadi momok. Akan tetapi demi kepentingan politik Anies harus menyanjung FPI setinggi langit, pungkasnya. Meski demikian, Eko mengaku tak mengetahui persis bagaimana reaksi Anies begitu tahu makin rajinnya polisi menanggapi tokoh sentral yang menjadi pendukung utamanya itu. Saya nggak tahu apa sikapnya atas penangkapan Munarman. Sama seperti Fadlizon Gerindra, Partai Demokrat juga mengincar limpahan suara. Anies juga orang yang ingin memanfaatkan masa FPI untuk kepentingan politiknya, pungkasnya. Sementara itu ada satu lagi orang yang protes terhadap penangkapan Munarman, Fadlizon. Melalui akun Twitternya, dia mengatakan bahwa dia mengenal baik Munarman dan tidak percaya mengenai tuduhan pengacauan yang dialamatkan kepada Munarman. Tuduhan ini dianggapnya mengada-ngada dan kurang kerjaan. Ini juga sama ngawurnya. Jejak digitalnya pernah menunjukkan bahwa dia juga mengenal baik dengan Ratna Sarumpait. Ratna sempat membuat berita heboh soal wajahnya yang katanya dianiaya. Fadlizon adalah salah satu yang pergi menjenguknya. Setelah itu, dia pun marah dan ngamuk. Dia juga mengatakan di Twitter bahwa dia sudah menjenguk Ratna dan melihat kondisinya. Dia sebut penganiayaan tersebut sungguh keji. Dia juga mengatakan di Twitter bahwa dia sudah menjenguk Ratna dan melihat kondisinya. Dia sebut penganiayaan tersebut sungguh keji. Nyatanya Fadlizon dan kelompoknya kena prank. Sampai-sampai mereka semua kocar-kacir dan segera cuci tangan layaknya pengecut yang ketahuan berbuat salah. Apakah Fadlizon masih ingat dengan momen memalukan itu? Kenal Munarman ya silahkan, tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal secara pasti sosok seseorang. Bahkan, orang tua saja belum tentu bisa tahu luar dalam anaknya sendiri. Selalu ada bagian dari seseorang yang disembunyikan dan tidak ditunjukkan ke orang lain. Fadlizon ini maunya apa? Kalau yakin Munarman tidak bersalah, ya sudah jaminkan saja pembebasannya. Dan kalau Munarman memang terbukti bersalah atau kabur ke luar negeri pakai cara Rizik, Fadlizon aja yang ditahan. Bila perlu, dampingi Munarman mulai dari sekarang, pra-peradilan hingga persidangan. Jangan cuma keluar-keluar saja di medsos demi aji mumpung mencari sensasi dan popularitas. Atau lebih baik diam saja deh. Setidaknya bantu Munarman dengan bawain sandal dari rumahnya ke kantor polisi. Munarman panik minta sandalnya saat digelandang ke mobil polisi. Kasian dia tidak ada sandal. Kalau bisa, galang dana di jalanan dan minta sumbangan buat beli sandal sebanyak-banyaknya buat Munarman, sehingga dia tidak gelisah asik cari sandalnya. Bagaimana menurut Anda?